CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya Ratu Nabila. Sidang kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua dokter dari Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta. Dua dokter yang dihadirkan adalah Dokter Prima dan Dokter Adianto. Keduanya dokter yang menangani Wayan Mirna Salihin ketika dibawa ke Rumah Sakit Abdiwaluyo. Kehadiran saksi tenaga medis ini diharapkan jaksa penuntut akan memperjelas kematian Mirna. Selain itu, jaksa akan menghadirkan seorang karyawan toko kecantikan yang sempat didatangi Jessica sebelum bertemu dengan Mirna pada awal Januari lalu. Dia mengambil. Berbeda dari sidang-sidang sebelumnya yang digelar sebanyak 1 kali setiap pekan, sidang minggu ini rencananya akan digelar sebanyak 3 kali, yaitu Senin hari ini, Rabu 31 Agustus, dan Kamis 1 September. Khusus persidangan hari ini, Majelis Hakim meminta agar sidang dilakukan 2 sesi, yakni mulai pukul 9 pagi sampai jeda jam 1 siang, kemudian dimulai lagi pukul 4 sore. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Maria Sarjana, yang memantau langsung jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maria, apa yang akan digali dari saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini? Ya, Ratu, yang akan digali dari dokter Rumah Sakit Abdiwaluyo ini diantaranya adalah bagaimana sebetulnya penentuan atau pengeluaran surat dari Rumah Sakit Wayan Mirna Salihin telah tewas setelah menegak kopi Vietnam di Cafe Olivier 6 Januari 2016 yang lalu. Dan saat ini sedang berjalan yaitu kesaksian dari Dr. Adianto. Dr. Adianto adalah dokter yang membuat resum medis atau medical resume yang diberikan kepada pihak keluarga dan juga akhirnya diberikan kepada pihak polisian melalui Direktur Utama Rumah Sakit Abdiwaluyo, Sutrisno SS. Dan dalam inilah Ratu dipertanyakan mengenai perbedaan waktu meninggal dari Wayan Mirna Salihin. Dalam surat tertulis Wayan Mirna Salihin dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi ketika kemudian dipertanyakan tadi kepada Dr. Adianto dan juga Dr. Prima, ini ada perbedaan. Dr. Prima menyatakan Wayan Mirna Salihin sebetulnya meninggal dunia sesaat dalam perjalanan dari klinik Grand Indonesia menuju ke Rumah Sakit Abdiwaluyo. Tetapi kemudian ada alasannya mengapa dalam surat kemudian diterbitkan Wayan Mirna Salihin meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, dikarenakan ada memang hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak medis atau pihak rumah sakit dengan melakukan pengecekan jantung dan juga pengecekan beberapa fungsi organ dulu sebelum kemudian betul-betul menyatakan bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Dan waktu 18.30 ini, Ratu, adalah waktu di mana mereka sudah selesai melakukan medical check up secara menyeluruh terhadap Wayan Mirna Salihin. Dan kemudian baru mereka menuliskan kapan waktu Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, ada juga kemudian dipertanyakan mengenai pada saat itu apakah kemudian Dr. Adianto melakukan pemeriksaan terhadap Hani yang merupakan saksi kunci dari kematian Wayan Mirna Salihin. Dan tadi Dr. Adianto menyatakan iya yang melakukan pemeriksaan, tetapi memang tidak didapatkan tanda-tanda hal yang meragukan dari Hani. Dan kemudian juga sempat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa sebetulnya Jessica tidak ada tanda-tanda asma seperti yang ia utarakan ketika berada di Rumah Sakit Abdiwaluyo. Dan saat ini memang masih berlangsung saksian dari Dr. Adianto untuk kembali mendalami sebetulnya apa yang terjadi pada Wayan Mirna Salihin, Ratu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Maria Sarjana, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, dan kini kita akan mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli, yaitu Dr. Prima dan Dr. Adianto dari Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta. Enggak juga, Pak. Tidak ingin mencari tahu apa penyebabnya dia meninggal dunia? Tidak? Tidak. Hanya saudara mendengar aja informasi dari keluarga. Betul. Dan dari Hani, ya, kalau dia baru minum kopi. Betul. Begitu ya? Ya.
Saudara katakan tadi juga kondisi korban belum begitu kaku ya, belum kaku. Iya, belum. Biasanya kalau dia belum kaku, apakah darahnya itu kalau diambil cairannya masih bisa dapat? Kalau denyut nadi sudah jantung tidak itu lebih sulit, Pak. Susah. Kalau kondisi pasien sudah tidak ada nadi, berarti tidak ada denyut jantung, untuk diambil darah sulit. Sulit. Iya. Tapi saat itu belum dimasukin formalin. Belum. Belum. Namun dalam hal-hal tertentu seperti otopsi bisa diketahui di dalam darah itu ada atau tidaknya sesuatu bakteri atau racun katakan. Iya. Nah, maksud kami mengapa saudara tidak mengambil tindakan cepat ya mumpung masih belum kaku, mengambil darah, cairan darah daripada korban itu untuk mengetahui lebih pasti apa yang menyebabkan terdakwa ini meninggal dunia. Tidak ada terpikir ke sana. Enggak, Pak. Lagi pun bukan kapasitas saya sebagai dokter umum. Bukan kapasitas saudara. Iya, bukan kapasitas saya sebagai dokter Jadi umum, kapasitas siapa itu? Pak. Ahli forensik, Pak. Ahli forensik. Iya, betul. Nah, ahli forensik akhirnya kan mengambil sampelnya itu setelah beberapa hari. Iya. Katakan sudah 5 hari. Bisa saudara menjelaskan apakah itu masih bisa? Saya nggak paham, Nggak tahu. nggak paham soal itu. Baik, kemudian terakhir ini sekedar koreksi. Kan tadi saudara katakan setelah dari pertolongan pertama dari dokter sebelumnya masuk ke UGD, Betul. dia korban sudah tidak bernapas lagi. Iya. Artinya sudah meninggal. Sudah meninggal dipastikan itu atau bagaimana? Kalau meninggal ya, ini kasusnya kalau di kami istilahnya death on arrival, Pak. Jadi memang Apa itu sebenarnya maksudnya? saat pasien datang itu sudah tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Iya, tapi karena prosedur rumah sakit ya kami harus melakukan pertolongan. Sukses tidak sukses kami harus melakukan pertolongan dulu. Ya, ini kan ada overlap sedikit mengenai keluarnya surat keterangan dari rumah sakit 18.30 meninggal. Iya. Ya toh? Sementara dokter sebelumnya tadi mengatakan jam 18 saja masuk ke bed, kasur sudah tidak bernyawa lagi. Iya. Bahkan ditambah masuk lagi ke UGD kan? Iya. Juga sudah tidak lagi bernapas Iya. atau sudah diasumsikan meninggal. Betul. Begitu. Iya. Nah, dasar apa akhirnya saudara mengatakan atau Pak terusnya itu mengatakan jam 18.30 lah dia akhirnya meninggal dunia? Berdasarkan dari rekam jantung yang dilakukan, Pak. Berdasarkan apa? Rekam jantung, Rekam jantung. EKG yang dilakukan setelah tindakan resusitasi waktu itu. Begitu. Iya. Baik, cukup. Ada tambah? Cukup? Dari penasihat hukum? Ada sedikit yang mulia. Jadi saudara ahli ya, saudara saksi ya. Jadi tolong dulu pelan-pelan ya, supaya jangan rancu ya. Jadi karena istilah-istilah bisa mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Betul. Saudara kan temukan pasien ini, saudara periksa, lihat napas tidak terdeteksi. Saya kan? awal tidak periksa, Pak. Hah? Saya tidak periksa awal, Pak. Tidak periksa. Ya setelah kemudian ya. Saudara tahu begitu kan? Iya. Nah, kemudian saudara tadi bilang bahwa suatu diperiksa, nadi saudara juga nggak periksa. Nadi setelah dilakukan resusitasi kita periksa nadi lagi, Pak. Gitu, diperiksa nadi. Iya. Ya. Nah, apakah dalam posisi saudara periksa nadi itu karena nadinya tidak ada, saudara sudah bisa mengatakan itu meninggal atau tidak? Ini bernyawa atau tidak bernyawa? Ya, Secara medis. secara medis bisa. Tapi kan kita buktikan lagi dengan pemeriksaan rekam jantung itu. Iya makanya. Jadi persisnya dinyatakan dia meninggal itu mana yang dipakai? Setelah rekam medis atau gimana? Setelah rekam jantung itu. Setelah jantung, Iya. ya, setelah rekam jantung itulah baru dipastikan orang ini meninggal. Betul. Itu yang berlaku, Iya. ya. Baik, terima kasih. Cukup? Ada tanggapan terdakwa atas keterangan saksi? Ada? Masih ada? Silakan. Saudara saksi ya, saudara tadi sudah disumpah, jadi tolong jelaskan
Kalau yang saudara ketahui ya, pada waktu saudara memeriksa korban, istilah dead on arrival tadi itu apa sebenarnya yang dimaksud? Death on arrival itu kasus-kasus di mana kita menerima pasien di unit gawat darurat, Pak. Tapi pas kita datang itu sebenarnya kondisi pasien itu sudah tidak bernyawa. Nah, terus kaitannya dengan EKG tadi apa? EKG itu kan hanya pembuktian secara medis dan faktanya, ada buktinya dari rekam jantung itu. Kalau dalam kasus ini Sama juga, Pak. Semua berlaku begitu. mana secara material bahwa dead on arrival atau EKG? Secara material EKG-nya, Pak. Tadi teman saudara mengatakan bahwa dead on arrival adalah pasien datang dalam keadaan sudah meninggal, ya kan? Pengertiannya itu kan dead on arrival. Iya. Ya makanya, apalagi kalau di EKG pasti sudah nggak ada denyutnya. Kalau begitu datang kita langsung rekam EKG, memang pasti kita temukan sama sih, Pak, sebenarnya. Nah, dalam hari ini dipastikan bahwa memang pasien datang dalam keadaan dead on arrival ya. Iya. Itu ya. Iya. Secara fisik Secara fisik ya tidak ada nadi, tidak ada nafas, kan berarti sudah sebenarnya secara kasar mata sudah tidak disimpulkan memang sudah tidak bernyawa, Pak. ini karena begini, jadi surat keterangan itu hanya sifatnya administrasi. Betul. Pertanggungjawaban saudara terhadap direktur. Surat yang mana? Keberatan yang mulia, itu penafsiran dari BPTU itu. Ini Ya, kan biar sifatnya dijawab laporan. oleh saksi saja. Nah, Bahwa Surat yang mana, surat Pak? keterangan dari rumah sakit Resume medis. ya yang ditandatangani oleh direktur rumah Iya. sakit bahwa kematian itu 16.30, Iya. itu 18.30, itu hanya suatu administrasi saja kan sifatnya, Administratif, betul. jadi bukan material ya. Bukan bukti materialnya dari rekam jantung itu, Pak. Artinya bukan 18.30 kan meninggalnya. Kalau sudah dijawab tadi yang mulia tadi itu. secara medis enggak, tapi kayak itu, Pak. Kan namanya kita untuk membuktikan ke keluarga butuh penjelasan, butuh waktu juga, Pak. Maksudnya tidak semudah orang ibu datang, pasien datang, orang keluarga saya datang, Pak, keluarga Bapak udah meninggal, nggak segampang itu juga, Pak, ngomongnya, Pak, gitu loh. Jadi butuh proses pelan-pelan, apalagi ya kita orang timur punya tata krama tersendiri lah, Pak, ibaratnya gitu. Tapi secara material saudara melihat bahwa dead on arrival ya. Iya. Siap, makasih ya. Rumah sakit itu menentukan seorang meninggal, mekanisme harus untuk memastikannya bagaimana sih? Biasanya dari rekam Artinya jantung. begini, kalau orang datang tanpa direkam jantung tadi, sudah bisa dikatakan meninggal. Belum bisa sih, ya, asumsinya kan meninggal, Pak, tapi kan pembuktiannya dari rekam jantung itu. Iya, makanya standar rumah sakit bagaimana? Standar rumah sakit tetap dilakukan upaya pertolongan dalam waktu 15 menit. Kalau tidak ada perubahan, kita rekam jantung. Bukti itulah yang akhirnya nanti menyatakan kalau pasien sudah meninggal. Ya, begitu ya. Untuk Iya. memastikannya harus direkam jantung ya. Betul. Apakah ada tanggapan dari? Terima kasih Yang Mulia. Mengenai saya menyebut riwayat ibu saya itu tidak benar, itu aja. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana, saudara tetap pada keterangannya? Ya, yang saya ingat itu. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruang sidang. Apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada hari ini?